Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisrin Humaida Anur, mahasiswi Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan bahasa pada anak usia dini. Yuk kita simak materinya. Nah, materi apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama itu ada definisi bahasa, kedua, proses perkembangan bahasa, ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, keempat, problematika perkembangan bahasa, dan yang kelima, optimalisasi perkembangan bahasa. Masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini, tercakup semua cara untuk berkomunikasi di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan sesuatu pengertian, seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. Masuk ke materi yang kedua, yaitu proses perkembangan bahasa. Proses perkembangan bahasa terbagi menjadi dua periode, yaitu periode pralinguistik dan periode linguistik. Pralinguistik adalah masa ketika anak belum mengenal bahasa atau belum mampu berbahasa. Sedangkan periode linguistik adalah masa ketika anak sudah mulai tampak perkembangan bahasanya. Anak-anak sudah mulai mampu menggunakan kata-kata dalam berbicara. Periode pralinguistik terbagi lagi menjadi 3 tahapan. Pertama, sejak lahir sampai sekitar usia 2 bulan, yaitu masa fonasi. Pada masa ini, bayi sering membuat apa yang disebut bunyi-bunyi yang menyenangkan. Kedua, setelah anak belajar mengeluarkan suara dalam bentuk tangis, anak mulai mengoceh atau disebut dengan babbling stage. Bunyi yang muncul pada masa ini yakni antara 7 sampai 10 bulan. Ketiga, pada usia 10-14 bulan, secara meningkat bayi mempersempit penggunaan fonem mereka, terutama pada fonem yang akan mereka gunakan dalam bahasa yang mereka pelajari. Ini disebut dengan tahap kontraksi. Pada periode linguistik, yakni pada usia sekitar 12 bulan, anak menggunakan kata antara 3-6 kata. Anak berusia antara 12 sampai 18 bulan, anak telah mampu menggunakan kata benda yang luas serta telah mampu menggunakan kosakata yang terdiri antara 3 sampai dengan 50 kata. Pada usia sekitar 2 sampai 3 tahun, anak sudah mampu menerima bahasa dengan menggunakan bahasa telegrafik 2 sampai 3 kata. Anak ketika berusia sekitar 3 tahun, anak memiliki kosakata antara 200 sampai 300 kata. Pada usia 4 tahun, anak telah mampu menerapkan pengucapan dan tata bahasa. Anak telah memiliki kosakata sebanyak 1.400 sampai 1.600 kata. Pada usia 5 sampai 6 tahun, anak telah memiliki susunan kalimat dan tata bahasa yang benar, baik dalam menggunakan awalan maupun dalam menggunakan kata kerja sekarang. Masuk ke materi ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu kesehatan. Apabila pada usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami kelambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Yang kedua ada inteligensi atau tingkat kecerdasan anak. Anak yang perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai inteligensi normal atau di atas normal. Yang ketiga yaitu hubungan keluarga. Hubungan ini dimaknai sebagai proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajar, melatih, dan memberikan contoh berbahasa kepada anak. Hubungan keluarga yang sehat tentunya dapat memfasilitasi perkembangan bahasa anak. Masuk ke materi yang keempat, yaitu problematika perkembangan bahasa. Penyebab gangguan perkembangan bahasa sangat banyak dan luas.
Semua gangguan mulai dari proses pendengaran, penerusan impuls ke otak, otot, atau semua organ pembuat suara. Adapun beberapa penyebab gangguan atau keterlambatan bicara adalah gangguan pendengaran, kelainan organ bicara, retardasi mental, kelainan genetik atau kromosom, autis, afasia reseptif, deprivasi lingkungan, dan lain-lain. Materi yang kelima yaitu upaya optimalisasi perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu melalui alat permainan edukatif atau APE, misalnya APE menyusun huruf, merangkai kata, dan lain-lain. Kedua, metode pengembangan bahasa, misalnya kegiatan bercerita, bermain peran, bernyanyi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu budaya literasi. Pengenalan kartu huruf, kartu kata sejak usia dini menjadikan otak mereka lebih terasah, karena pada usia mereka, otak lebih mudah untuk menyerap suatu informasi. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.